Pernahkah kalian mendengar frasa yang begitu sering diperdebatkan? Manusia itu asalnya dari monyet? Atau mungkin kalian bertanya-tanya tentang teori-teori alternatif yang tak kalah menggemparkan, seperti kisah Hanunnaki, yang konon merancang genetik kita? Hari ini, di Ilmu Iseng, kita akan mengurai semua misteri ini dengan pisau sains modern, membedah fakta dari fiksi, dan memahami apa sebenarnya yang diungkapkan oleh para ilmuwan tentang asal-usul kehidupan di bumi. Siap-siap, karena materi kali ini akan memadatkan pemahaman kalian tentang salah satu konsep paling fundamental dalam biologi. Sebelum kita masuk ke perdebatan manusia monyet, mari kita luruskan dulu pondasi dasarnya. Apa itu evolusi? Dalam sains modern, evolusi adalah perubahan bertahap pada sifat-sifat populasi organisme dari generasi ke generasi. Ini bukan sekadar transformasi tiba-tiba dari satu spesies ke spesies lain. Sebaliknya, evolusi adalah proses berkelanjutan yang membentuk keanekaragaman hayati yang kita lihat di planet ini. Pencetus gagasan ini adalah Charles Darwin, seorang naturalis asal Inggris, yang pada tahun 1859 menerbitkan mahakaryanya On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Darwin bersama Alfred Russel Wallace secara independen mengemukakan mekanisme utama evolusi, seleksi alam. Bagaimana seleksi alam bekerja? Konsepnya cukup lugas, namun dampaknya luar biasa. Dalam setiap populasi, ada variasi individu. Misalnya, ada yang lebih cepat, ada yang lebih besar, ada yang punya warna berbeda. Lingkungan kemudian menyeleksi individu-individu yang memiliki sifat-sifat paling menguntungkan untuk bertahan hidup dan bereproduksi di lingkungan tersebut. Individu yang beradaptasi lebih baik cenderung punya keturunan lebih banyak, dan sifat-sifat sukses itu akan diwariskan serta menjadi lebih umum di generasi berikutnya. Seiring waktu, akumulasi perubahan kecil ini dapat menghasilkan spesies baru. Ini bukan tentang yang terkuat yang bertahan, melainkan yang paling mampu beradaptasi. Penting untuk digarisbawahi, konsep evolusi modern jauh lebih kompleks dari sekadar manusia dari monyet. Para ilmuwan tidak pernah mengatakan manusia berevolusi dari monyet yang hidup saat ini. Sebaliknya, yang diajarkan oleh sains adalah manusia dan monyet modern berbagi nenek moyang yang sama. Bayangkan sebuah pohon keluarga besar. Manusia dan kera, seperti simpanse dan gorila, adalah cabang yang berbeda dari satu batang yang sama, yang hidup jutaan tahun lalu. Kita adalah sepupu jauh, bukan anak dari monyet yang sekarang kita lihat di kebun binatang. Penelitian genetika modern semakin memperkuat bukti ini. Sebagai contoh, perbandingan genom manusia dan simpanse menunjukkan kemiripan DNA hingga sekitar 98-99%. Data ini yang dikumpulkan oleh berbagai tim peneliti genomik di seluruh dunia secara konsisten menunjuk pada nenek moyang bersama. Bukan hanya DNA, temuan fosil seperti Australopithecus afarensis yang ditemukan oleh Donald Johanson dan timnya pada tahun 1974 di Hadar, Ethiopia, memberikan bukti fisik evolusi hominin, menunjukkan transisi dari spesies mirip kera ke leluhur manusia yang berjalan tegak sekitar 3,2 juta tahun yang lalu. Penemuan fosil seperti Homo erectus dan Homo neanderthalensis oleh para paleoantropolog seperti Eugene Dubois 1891 dan Johann Carl Fuhlrott 1856 semakin mengisi celah dalam kisah evolusi manusia, menunjukkan garis keturunan yang bercabang dan berevolusi selama jutaan tahun. Lalu, bagaimana dengan teori Hanunnaki atau rekayasa genetik alien yang sempat disinggung? Di dunia sains, teori semacam ini dikenal sebagai hipotesis intervensi ekstraterestrial atau Ancient Astronauts. Meskipun populer di kalangan penggemar misteri dan beberapa budaya, tidak ada bukti ilmiah yang kredibel yang mendukung klaim bahwa alien secara genetik merekayasa manusia. Teori ini umumnya bersumber dari interpretasi ulang teks-teks kuno, seperti tablet Sumeria, yang kemudian dihubungkan dengan gagasan makhluk luar angkasa, seperti yang dipopulerkan oleh penulis Zecharia Sitchin dalam bukunya The 12th Planet. Namun, para arkeolog dan ahli bahasa kuno secara luas menolak interpretasi ini sebagai pseudoscience.
menyatakan bahwa Sitchin salah menerjemahkan dan memelintir teks-teks tersebut. Ilmu pengetahuan modern berdasarkan bukti empiris, bukan mitologi atau spekulasi tanpa verifikasi. Evolusi bukan sekadar teori lama, melainkan fondasi biologi modern yang terus diperkaya. Berbagai cabang ilmu seperti genomik, proteomik, biologi perkembangan, evo-devo, dan epigenetika terus-menerus memberikan bukti baru dan memperhalus pemahaman kita tentang bagaimana evolusi bekerja pada tingkat molekuler. Misalnya, studi tentang gen Hox, gen pengontrol perkembangan yang sangat lestari di berbagai organisme, menunjukkan bagaimana variasi kecil dalam gen yang sama bisa menghasilkan bentuk tubuh yang sangat berbeda, dari lalat hingga manusia. Penemuan-penemuan ini semakin memperkuat koherensi teori evolusi sebagai penjelasan paling komprehensif untuk keragaman dan kesamaan kehidupan di bumi. Jadi Sobat Iseng, evolusi adalah proses ilmiah yang telah divalidasi oleh jutaan data dari berbagai disiplin ilmu. Paleontologi, genetika, anatomi komparatif, embriologi, dan masih banyak lagi. Ini bukan sekadar teori tentang manusia dari monyet, melainkan kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana seluruh kehidupan di bumi terhubung melalui sejarah panjang perubahan dan adaptasi. Ini adalah kisah tentang kekerabatan universal yang jauh lebih kompleks dan menakjubkan daripada fiksi apapun. Intinya, Sobat Iseng, sains mengajarkan kita bahwa manusia dan monyet modern itu bukan berasal dari satu sama lain, melainkan memiliki nenek moyang yang sama jutaan tahun lalu. Kita itu ibarat sepupu jauh di pohon keluarga kehidupan yang sangat besar. Dan semua ini didukung oleh bukti-bukti kuat, bukan sekadar cerita. Bagaimana pendapat kalian tentang pembahasan evolusi ini? Apakah ada aspek lain yang ingin kalian kulik lebih dalam? Yuk, jangan ragu sampaikan di kolom komentar. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Ilmu Iseng agar kalian tidak ketinggalan ilmu-ilmu iseng menarik lainnya. Ingat, Sobat Iseng, selalu ada ilmu di setiap keisengan.